Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan pagi ini di minggu yang ketiga ya. Nah sekarang minggu yang ketiga. Nah baik, sebelum ibu melanjutkan kepada pembelajaran pada minggu ketiga ini, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk sekarang? Yang nggak masuk ada berapa orang? Biar nanti yang masuk dikurangi yang nggak masuk. Total siswa dikurangi yang nggak masuk. Baik, biar mempersingkat waktu ya, karena ibu sekarang itu ada rapat di luar, jadi ibu nggak bisa mengajar kalian banyak-banyak. Insya Allah minggu depan ibu akan mengajar kalian. Nah sekarang itu materinya itu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Ayo, bagi yang tahu silahkan dijelaskan atau dipaparkan definisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Gak ada yang paham? Gak ada yang paham. Baik, ibu akan menjelaskan apa sih itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada yang paham? Paham. Oh, gak paham. Oke, gak paham. Sebagian ada juga yang katanya paham. Nah, jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu, ya, ibu tolong disimak ya. Ibu akan membacakan terlebih dahulu, nanti mau dijelaskan. Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan standar pendapatan dalam tingkat output produksi yang dihasilkan atau pendapatan nasionalnya. Nah, sebentar nanti ibu jelaskan. Yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu adalah bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga dapat perubahan dalam struktur produksi. Nah, maksudnya di sini kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih dilihat dari keberhasilannya itu dilihat dari kuantitasnya atau di sini pendapatan nasionalnya. Ketika di suatu negara tersebut pendapatan nasionalnya itu tinggi, maka di sini pertumbuhan ekonominya itu sudah stabil, seperti itu ya. Dan pembangunan ekonomi itu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu keberhasilannya itu bisa dilihat atau keberhasilannya itu terlihat dari kualitasnya. Kualitasnya siapa? Yaitu kualitas dari penduduk atau masyarakat yang ada di suatu negara tersebut. Contohnya di sini, ketika di suatu negara tersebut kualitas atau SDM masyarakatnya itu sudah mulai tinggi atau sudah mulai pesat, maka di situ pembangunan ekonomi tersebut sudah dikatakan stabil, seperti itu ya. Mungkin dari sini, mungkin sampai sini itu ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi di sini sudah paham ya yang dimaksud dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, jadi di antara keduanya, antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu terdapat kesinambungan. Jadi di antara salah satu keduanya itu tidak bisa berjalan satu-satu. Harus di sini harus berkesinambungan, harus adanya antara pendapatan dan pembangunan ekonomi di sini harus berjalan seimbang, seperti itu. Nah, di sini ada 3 elemen yang berkaitan atau ada 3 mekanisme yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Nah, di antara salah satunya itu apa? Yang ketiga tersebut. Nah, yang pertama pembangunan sebagai suatu proses, yang kedua pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ya, sebentar, nanti ibu jelaskan lagi. Ini ibu mau membacakan terlebih dahulu ya. Nah, yang ketiga itu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya pembangunan sebagai suatu proses itu adalah bahwasannya di dalam suatu negara pembangunan di sini kan kuantitasnya, keberhasilannya itu lebih dilihat dari kuantitasnya. Jadi ibaratkan di sini contohnya orang melahirkan, maka di sini
orang melahirkan, maka di sini tidak bisa langsung berjalan, akan tetapi di situ harus melalui tahap-tahap. Nah, begitu juga dengan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Seperti itu ya, paham? Paham. Nah, yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan per kapitanya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan barusan, bahwasannya pembangunan ekonomi tersebut dilihat dari kualitas masyarakatnya. Ketika masyarakatnya di sini kualitasnya sudah mulai pesat, sudah mulai bagus, maksudnya di sini teknologinya di sini juga bagus, maka di sini pendapatan per kapitanya itu pendapatan per kapitanya itu mulai meningkat. Loh, kok bisa mempengaruhi kepada pendapatan per kapita? Nah, ketika di sini nah di sini ketika SDM-nya ini sudah mulai meningkat, maka maka di sini lapangan pekerjaan, di sini kita itu bisa mencari lapangan pekerjaan mana yang cocok, seperti itu. Nah, yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang. Maksudnya di sini di suatu negara tersebut pendapatan per kapitanya atau pendapatan nasionalnya di sini harus berjalan secara terus-menerus, harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Tidak boleh dari semisal dari tahun yang kemarin itu mengalami peningkatan dan sekarang itu mengalami penurunan, itu tidak boleh. Di sini yang bagus di sini harus mengalami kenaikan secara terus-menerus. Ibu jelaskan barusan, tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau melanjutkan slide yang kelima. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, faktor-faktor tersebut apa? Ada apa saja faktornya? Nah, faktornya itu sebenarnya banyak, akan tetapi di situ disimpulkan jadi ada dua faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua faktor non ekonomi, dan yang ketiga ada dua, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu sebentar ya. Nah, di sini faktor ekonomi itu contohnya di sini sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sumber daya modalnya, dan juga keahlian atau kewirausahaannya. Nah, jadi ketika di sini faktornya di sini ada faktor ekonomi. Nah, diantaranya itu ada sumber daya manusianya, ada SDM-nya. Nah, ketika SDM-nya itu meningkat atau SDM serta teknologinya itu meningkat, maka di sini akan mengalami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi. Nah, benar di sini bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi di sini juga di antara salah satunya ada sumber daya manusianya, ada sumber daya modalnya, ada sumber daya alamnya, seperti itu ya. Baik. Nah, yang kedua yaitu faktor non ekonomi. Nah, faktor non ekonomi di sini mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat. Nah, jadi contohnya di sini suatu kelembagaan, terus sistem yang berkembang dan juga berlaku, seperti itu ya. Paham yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu apa saja? Paham ya? Itu ada dua faktor ya. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor non ekonomi. Nah, yang terakhir di situ ada dampak-dampak pembangunan ekonomi. Di situ ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu apa saja, Bu? Nah, dampak positifnya di situ ketika pertumbuhan
mohon maaf, ketika pembangunan ekonominya itu sudah mulai baik, sudah mulai bagus, maka di situ akan tercipta di sini dengan adanya pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan dengan lancar dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, adanya pembangunan ekonomi kemungkinan akan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena di sini SDM atau SDA-nya sudah mulai membaik, maka di situ insya Allah pasti di situ ada apa? Ada lapangan atau terciptanya lapangan pekerjaan. Jadi di situ akan mengurangi pengangguran ya. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan membantu pendapatan nasional. Ketika pengangguran di sini sudah mulai berkurang, maka insya Allah di sini pendapatannya di sini juga akan bertambah. Terus dampak negatifnya itu apa? Dampak negatifnya dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Ya, iya, seperti jika pembangunan ekonominya itu tidak terencana dengan baik, maka lingkungan hidup itu akan rusak seperti itu. Nah, dengan adanya perindustrian, nah maka di situ akan mengakibatkan berkurangnya bukan lapangan pekerjaan, akan berkurangnya lahan atau pertanian seperti itu ya, dan pertanian. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Oh ya, kepada kelompok di sini ada berapa mahasiswa? Ada berapa siswa yang masuk sekarang? Ada 25 ya. Nah, kalau ada 25 siswa, tolong dibentuk kelompok ya. Satu kelompok itu 5 orang, nanti diskusikan, nah dan presentasikan ke depan habis ini. Nah, Ibu itu pengen tahu seberapa menyimakkah kalian kepada pembelajaran pada minggu yang ketiga ini. Nah, harapan Ibu, kalian itu harus bisa memahami apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta dampak positifnya itu apa, dan juga di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu apa saja, seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup sampai di sini saja ya. Tolong minggu depan kerjakan tugas nomor berapa? Nanti Ibu kirim ke WA grup aja ya. Nanti biar oleh ketua kelas itu di-share ke kalian. Nah, baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.